pulang sekolah bersama dengan Umi Nadia di sini, dan kali ini kita ada yang baru nih, ada Umi Dira. Tepuk tangan dong buat Umi Dira. Mana nih? Umi Dira mau coba-coba katanya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya dengan Umi Dira. Training, masih ada di masa training. Harusnya dia pakai baju putih hitam nggak sih? Iya benar-benar. Nah, kita ini adalah podcast episode keberapa nih ya? Tapi ini pertama kali di tahun 2024 ya. Dan kita kali ini udah kedatangan 2 orang siswi dari SMP Islam Az-Zahra. Tepuk tangan dong. Gimana sih ya? Nah, ini nanti kita mau sharing-sharing tentang apa nih Umi Dira? Kita mau sharing apa nih dengan kakak-kakak ini? Ada sesuatu yang spesial dari 2 siswa ini ya. Siswi. Siswi. Sorry. Oke, ada yang spesial dari 2 siswi ini, dan ini nggak dimiliki oleh semuanya. Nggak semuanya punya ya, nggak semuanya bisa gitu. Makanya nanti mereka di sini mau sharing tipsnya, terus kemudian perjalanan menuju ke mana nih? Barat. Oke nih, tapi sebelumnya kita mau perkenalan dulu ya sama mereka berdua. Yuk, boleh mulai dari mana nih? Tapi kita belum ini Minat, belum jargon kita biasanya. Oh iya. Ada yang lupa. Makasih Umi ya. Lulus training kan nih Umi Dira. Oke. 1 tahun. 1 tahun kita. Oke nih. Kita mulai ya. Podcast pulang sekolah. Boleh nanya nggak nih? Boleh nanya nggak nih? Boleh. Yuk, boleh. Perkenalan dulu. Ya, dari Moza atau Elsa dulu? Moza. Moza. Oke. Halo teman-teman, nama aku Moza Nafisa Salsabila, biasa dipanggil Moza. Aku dari kelas 9 Al-Qayyim. Halo semuanya, nama aku Elsa Putri Efrilin, biasa dipanggil Elsa. Aku dari kelas 9 Al-Qayyim. Oke. Satu kelas ya. Satu kelas ya, jadi berdua Bestie ya. ya, bestie. Bestie nggak? Memang bestie. Dari ketawanya sudah bestie banget. Ketawanya udah bestie banget ya. Ini adalah Elsa dan Anna. Enggak. Elsa dan Elsa. Oke. Nah, kita mau ada new segment nih ya. Jadi Di biasanya awal tahun yang baru benar. sesuatu Iya. yang baru. Jadi hari ini kita mau cobain something new. Sebenarnya hampir sama dengan sebelum-sebelumnya ya Umi Dira, cuman kita kemasnya dengan yang berbeda. Namanya apa Umi Dira? Yaitu ujian pulang sekolah. Oke, sekarang kita udah di segmen baru kita di podcast pulang sekolah, yaitu UPS atau ujian pulang sekolah. Iya, oke. Di sini udah ada Kak Moza dan Kak Elsa yang akan menjawab pertanyaan dari Abi Aji dan Anna. Nanti ada 10 pertanyaan yang agak-agak serius, 5 pertanyaan agak random gitu, supaya kita santai aja hidupnya, karena hidup kita udah terlalu berat ya kan. Oke, siap ya, nanti boleh langsung ditulis, nggak boleh kosong, jawab aja dan tunjukin ke kamera jawabannya. Oke, ingat nggak boleh kosong. Let's go! Pertanyaan pertama. Siap-siap. Siapakah nama Bapak Pembangunan Indonesia? Bapak Pembangunan. 3. Apa tuh? Boleh tunjukin? Yang benar adalah proklamasi ya. Oke. Pertanyaan nomor 2. Urutan keenam dalam tangga nada adalah ya kan? Iya, let's go. Moza? Apa tuh? La. Oke. Dua-duanya benar. Oke. Nomor 3. Orang yang mengemudi kapal disebut Pengemudi kapal disebut 3, 2, ya 5, 4, 3, 2, 1. Udah.
dua, satu. Diisinya apa? Filipina. Itu Elsa. Filipina, Elsa? Oh ya udah kosong. Yang benar adalah Filipina. Aku suara gua. Nomor 5. Siapakah penemu lampu? siapakah penemu lampu? Penemu lampu. Gak Pak, langsung saja. Bapaknya ayahku, gitu nggak apa-apa. Katanya Kita harus percaya diri, ingat kita harus percaya diri. jadi Asyik. ada clue-nya nih. Depannya Thomas. Thomas. Ayo. Thomas Thomas siapa? Everett, mungkin. Thomas Nggak tahu itu tulisannya. THO Mas. 3, 2, 1. Aku nggak tahu tulisannya gimana. Thomas apa sih? Yang benar ya? Oh, sama-sama. Apa? Edison. Elsa tadi apa? Apa ya nggak ada? Oh dia masuk terus. Gak apa. Oh iya. Sampai banget ya. Berangkat sekolah dulu. Nomor 6. Wait. Dua bilangan jika dikalikan hasilnya 48 dan jika dijumlahkan hasilnya 14, berapakah dua bilangan tersebut? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayo Moza. 4 dan 8. Iya. 4, Iya, 4, 4 dan 8. Bukan. 6 dan 8. 6 dan 8. Iya. Moza? Kosong. Oh, hanya iman yang bisa melihatnya. Benar Elsa. Oh, kelihatan. Benar, raja. Oke. Nomor 7. Apa kepanjangan dari Luberjudil? Luberjudil. Berjudil. Itu Ini kita berhubungan. mau pemilu nih. Iya, ada hubungannya dengan pemilu. Gue baru tahu. Pemilihan umum telah memanggil kita. Nah, itu dia. Ada lagunya. Ayo. Skip apa nggak tahu? Skip aja. Kasih tahu kita. Oke, jawabannya adalah Mina. Lupa lagi. Lupa. Langsung umum, bebas rahasia, Bebas, jujur, rahasia, dan jujur, adil. dan adil. Jujur. Oke, nomor 8. Ini kalau lagi nih. Kasih tahu. Saat umurku 4 tahun, umur adikku setengah dari umurku. Pas umurku 100 tahun, berapakah umur adikku? Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Berapa lebih jawab? Oke. Berapa itu, Masa? 98. Ya, Elsa? Belum jawab, masih dihitung. Oh, masih dihitung. Yang benar adalah Moza 98. Itu nggak usah dihitung sih, langsung aja. Karena perbedaan umurnya kan 2 tahun. Jadi kalau dia 100 tahun berarti dia 98 tahun. Aku tadi ragu. Iya. Oke, next ini ada lagu ya harus ditebak ibu dan Jenny ya. Katanya mereka tuh punya favorit yang sama. Oke, berarti harusnya nggak usah ditanya lagi. Kita kan bahas seberapa sih favoritnya sama lagu itu. Oh, Bisa nggak tuh? Siji loro telu, udah. Belum gede. Belum. Kalau apa? Nyanyi juga boleh. remember your queen.
Iya, lupa itu. Lupa itu. Oke. Oke, kita udah kita udah ini Kita udah tadi segmen ujian sekolah dengan Kak Elsa dan Kak Moza. seru banget ya pastinya. Ujian sebentar kita jawab pertanyaan sama-sama. Nah, selanjutnya kita mau ke sharing-sharing nih. Kita mau dengar pengalaman, proses-proses yang udah dilewatin sama Kak Elsa dan Kak Moza. Kan mereka kan Ada sesuatu yang spesial apa sih Nina? mereka tuh udah diterima di SMA favorit dan yang memang udah jadi tujuan dari awal gitu ya. Pasti Dan- happy banget dong. Dan ini SMA favoritnya bukan ini ya di Lampung aja ya. Ini SMA favorit di Indonesia. Di Indonesia. Wah, keren banget ya pasti. Oke. Oke. Oke nih, sebelumnya Umi Nadia mau nanya, lagi sibuk apa nih lately Kak Elsa dan Kak Moza? Boleh cerita nih, misalnya di kelas 9 aku tuh abis ujian, atau kalau misalnya anak SD kan kelas 6 abis try out Iya, ya. try out. Jadi kalau kakak-kakak kelas 9 abis apa nih? Ada lately lagi apa nih sibuknya? Baru-baru ini. Kalau aku tuh masih mau nyoba daftar SMA lain. Oh, oke. Oke. Aku masih ngulang-ngulang materi juga dari kelas 7 sampai kelas 9. Buat nanti kita tes lulus. Oh, bentar lagi Bus. Terus kita juga ngejar hafalan buat target bulan Maret ini kita ikut. Oh, sudah lapis lagi ya. Itu surat lagi jus berapa berapa Kak, kalau boleh tahu? Kalau aku jus ke 28. Oh, jus udah Masya Allah. Menuju 3 jus ya minum ya. Tunggu lagi jus. Abi aja ya. Jus berapa? Jus paling enggak. Oke, itu kalau Kak Moza ya. Kalau Kak Elsa lagi sibuk apa nih? Ya dari kemarin sih lagi sibuk kayak bantuin mama buat desain gitu kan, soalnya bantuin mama Nanti kerja kita juga. ceritain nanti nih ya. Itu nih. Oke. Terus juga kemarin ada beberapa kali gitu kan, kayak main game bareng sama Moza gitu kan. Apa sebutannya mabar sih ya? Iya. Nah, terus Sama kita tuh ada lagi sibuk nyiapin materi-materi buat ujian. oke. Latihan ujian sekolah tadi ya, lulus tadi. Iya. Pasti kan banyak banget ya yang harus dipersiapkan, apalagi di Iya. kelas 9 di penghujung tahun terakhir SMP gitu ya. Nah, masa-masa di tahun terakhir ini suka dukanya gimana sih di kelas 9 itu? Banyak ya, dari kayak pengalaman sama teman-teman yang dari kelas 7 nih kumpul bareng. Terus kita kan udah mau lulus nih, pasti bakal sedih banget. Iya. Dari segi teman-teman, dari segi guru-guru ya, boleh dong diceritain sedikit nih, misalnya kayak apa sih yang paling gak bisa dilupain memorinya, atau gurunya siapa nih yang bakal paling memorable banget buat Kak Elsa sama Kak Moza. Nanti kita say hello, siapa tahu nanti mereka kan belum mendengarnya. Boleh sharing-sharing dikit teman-teman dan guru-guru. Kalau guru yang paling susah dilupain tuh kayak Ustadz Hugo sih, soalnya Ustadz Hugo tuh kayak guru paling asik gitu. Halo Ustadz. Memang Ustadz itu suka bercanda gitu di kelas. Jadi sering banget kita kalau misalnya bercanda itu sampai ketawanya nggak sampai sampai gulung-gulung gitu. Guling ya. Oh, Ustadz Hugo wali kelasnya. Dulu pas kelas 8. Oh, pas kelas 8. kelas Oh, 8. jadi memorable banget. Sampai sekarang masih ngajar nggak? Ngajar kalian nggak Ustadz Hugo? Udah jarang. Oh, udah jarang. Tapi yang paling memorable ya Ustadz Hugo lah ya. Kalau dari ustazahnya ada nggak nih? Kan kalau dari ustaznya kan Ustadz Hugo. Kalau dari ustazah ada nggak? Kalau aku Ustazah Nuri. Ustazah Nuri. Aku tuh suka belajar sama Ustazah Nuri karena Ustazah Nuri kan guru IPS. Aku juga Sosial. jadi dia ngejelasin juga mudah banget dipahami. Soalnya juga suka ketawa-ketawa. Iya. Kayaknya kalau Ustazah Nuri kan IPS sosial ya, ekstrovert gitu. Tapi kayaknya kalau Moza enggak ekstrovert ya. Kan kita nggak tahu ya. Oh, nggak tahu nggak sih ya? Sebenarnya Oh. di
down. Beliau adalah ambivert, terkadang extrovert, terkadang introvert. Ambivert mungkin ya. Abu-abu. Kayaknya ngasih jangan ambil. Oke, jadi tadi Ustadznya Ustadz Hugo, Ustazahnya Ustazah Duri ya. Kalau dari Kak Elsa sendiri, Ustazahnya siapa nih yang paling memorable banget yang kalau ngajar itu paling nggak bisa dilupain gitu, dari caranya atau dari cara tegurnya atau gimana? Siapa ya Ustazah? Kayak Ustazah Putri deh. Ustazah Putri. Soalnya Ustazah Putri seru orangnya kan. Dia tuh kalau Science ya? iya, dia tuh kalau ngajar aku cepet mudeng gitu. Oh, cepet paham ya. Iya. Oke nih, jadi kan tadi kita udah sedikit ngebahas tentang memory-nya di kelas 9 tuh kayak gimana ya. Nah, tapi itu dari segi guru-gurunya nih, kalau dari teman-temannya apa sih ngebuat kalian aku bakal susah banget nih move on dari teman-teman aku di kelas 9. Itu memory apa sih yang paling gak bisa dilupain? Kalau aku waktu study tour. Terus tadi ya. Oh, baru-baru ini ya study tour kan? Enggak, Apa? di tahun 2003. Oh, 2003. Iya. Oke. Kalau yang baru-baru ini kelas 8. Oh, kelas 8. Ya boleh deh, kayak mana kenapa nih? Waktu study tour itu seru banget sih. Memang kita kan ngumpul tuh satu kelas, kita tahu bareng hotel gitu ya kan. Kita pesen musik bareng, terus foto bareng itu seru sih. Terus teman-teman itu kan memang baik-baik banget. Terus maksudnya aku di sini juga sendiri, aku juga di asrama gitu kan. Oh iya. Aku udah di Lampung gitu. Mereka yang selalu nemenin juga. Jadi hal-hal receh semacam kita pesen GoFood aja ya, Gojek bareng aja itu something yang unforgettable lah ya buat kakak-kakak kelas 9. Soalnya udah mau lulus ya kan, tidak bareng-bareng. Terus ini the last year ya. Mungkin for information ya, kalau Moza dari SD-nya di Kalimantan gitu ya. Oh iya, tadi udah sempat disinggung ya, Moza di asrama karena orang tuanya dari Kalimantan ya sampai sekarang ya. Jadi survive ya. Survive banget ya. Keren. Kalau dari Kak Elsa, apa nih yang buat memorable banget sama teman-teman di kelas 9? Waktu pas lagi field trip sama kemarin pas waktu-waktu deket-deket sama mau apa ya gimana? Oh, ujian drama. Oh iya. Hektik banget sih kayaknya ya, kemarin kita lihat juga. Soalnya kita tuh kayak ada ngabisin waktu buat ngelukis bareng, nyiapin properti bareng gitu kan. Asik gitu. Kerjasamanya ya, seru ya. Itu dalam satu kelas ada berapa orang ya Kak Elsa sama kamu? Kelas kita ada 18 orang. 18 orang. Jadi Berarti walaupun struggling di kelas 9, tapi tetap ada masa-masa happy-nya juga iya. ya di jalan. karena kan Dijalannya dengan penuh happy di udah 3 years kita belajar sama-sama, pasti ada something yang bakal diingat banget yang bukan bagian belajarnya, yang kayak tadi ada di bagian field trip, study tour, bahkan sampai ujian drama juga. Nah, ngomongin ujian nih, berarti kan ini something yang struggling di bidang pelajaran nih. Kayak tadi kita udah sempat ngobrol bahwa kayak sama Kak Moza ini keterima di SMA favorit ya di di Indonesia. Indonesia. Nah, ini kita mau kulik-kulik, kita pengen cari tahu gimana caranya, prosesnya sampai bisa diterima. Boleh nih kita sharing, ngobrol bareng, boleh dari Kak Elsa dulu atau dari Kak Moza. Oke, Kak Elsa, silakan. Jadi dari kecil itu aku udah diarahin kan buat sekolah di SMK Ras buat lanjutannya. Dari kecil. Dari SD kan, mama tuh udah bilang, Kak, ini ada SMK bagus, nanti kamu lulus SMP masuk sini aja, kayaknya bagus gitu kan. Nah, jadi lokasi di mana nih? Boleh kita kasih tahu? ada di Kudus, Jawa Tengah. Ada di Jawa Tengah, di Kota Kudus ya. Iya. Nah, terus kata mama, sesuai juga sama bakat kamu kan, kamu dari kecil suka gambar gitu kan. Mending kamu asah aja gitu. Jadi kalau di sana kamu bisa ngembangin bakat kamu gitu. Jadi kemarin sempet lah tanggal 6 aku lagi jalanin tes kan di Kudus itu. Nah, tesnya itu lumayan sih, gak banyak. Cuma ada si drama. Ada
tes gambar, tes buta warna, logika, wawancara guru sama wawancara industri. Oh, wawancara Iya. industri. Iya. Itu kayak gimana sih wawancara industri? Dia tuh kayak apa sih, kayak ibarat kita mau ngelamar kerja gitu, kayak wawancara kerja. Kayak simulasi wawancara kerja. Iya. Ya, wah, keren banget nih. Oke, Mungkin di spill dulu dong SMK-nya SMK apa sih apa mereka? tadi? SMK Raden Umar Said. Raden SMK Raden Umar Said Kudus ya, Yes. atau disingkat SMK Rus Kudus. Iya. Yes, betul. Oke. Jadi dari seleksinya aja betul-betul diasah, di penyisihannya aja udah Benar. bakat-bakatnya. Something different sih ya, maksudnya Yes, betul. tes-tes di luaran sana itu kan biasanya gitu kan hanya tes pelajaran umum ya. Pelajaran umum. Dan ini ada yang tesnya Dari benar-benar mulai dari portofolio. potensi siswa. It's really amazing ya. Oke, dan tadi itu ternyata diarahkannya dari kecil. Oke, nanti kita bahas dikit, ini menarik banget. Kalau dari Kamoza, Kalau dari kamu Kalau aku dulu itu kan sempat diingetin sama ustazah nih, kalian coba cari SMA yang bakal kalian tuju. Nah, aku tanya sama ayah, aku di mana ya kira-kira aku mau SMA di mana ya? Aku bingung karena sebelumnya memang aku belum ada tujuan tuh. Iya. Aku bingung. Jadi ayah sempat nge-scrolling mungkin Iya. lewat sosmed apapun. Akhirnya nemu satu sekolah yang menurut ayah itu bagus. Oke. Di situ ayah ternyata udah langsung daftar nama SMA-nya apa nih? SMK Bias Yogyakarta. SMA Bias Yogyakarta. SMA Bias ya. Keren banget. Oke. Jadi di dekat mau tes itu ternyata memang lagi hektik itu karena kita juga mau wisuda tahfiz waktu itu. Wisuda tahfiz, terus ada PTS juga, jadi agak Hektik ya. Kalau bahasa kita beririsan. Oke, gitu. Jadi peran orang tua itu luar biasa ya, gitu kan. Jadinya ini bisa jadi message nih buat parents di luar sana. Kalau anaknya suka gambar, itu bukan berarti dia belajarnya kurang ya di bidang lain ya, tapi memang potensinya di sana ya, potensinya ada di menggambar itu ya, gitu. Jadinya support your kids talents gitu kan, karena environment itu ngedukung banget ya Udira. Ya kayak seperti Moza kan, kalau Moza mungkin di tahfiznya gitu ya, Iya. sehingga masuk SMA Bias Bina Anak Soleh Yogyakarta. Soleh Yogyakarta. Oke. Gitu. Jadi ada yang dari ke ke kota Kudus, ada yang di Yogyakarta. Dari Kudus ke Yogyakarta bisa ketemu nih berdua ya, nggak tetap aja tetap berdua ya nggak apa-apa. Tapi tadi katanya Moza sempat mau nyoba-nyoba SMA lain juga ya. Itu kira-kira di mana nih? Lagi nyobain yang di mana nih SMA-nya? aku kemarin mau nyoba daftar di MAN IC Serpong. Wow, kita lihat di mana yang kalau masuk juga gimana nih, nggak bingung nanti. Kalau misalnya lolos tuh insya Allahnya Istihoroh. Istihoroh betul. masuknya ke MAN IC aja. Oh, Man IC aja. Man IC. Kenapa nih? Karena kalau di peringkat sekolah di Indonesia dia yang pertama. Oh, dia yang pertama ya. Wah, luar biasa banget ya. Semoga yang terbaik deh buat Moza dan Elsa. Tapi kalau Elsa udah mantep nih ya, Mantep di ya di SMK Rus. terus tadi ya. Semoga bisa memotivasi adik-adik di sana. Tapi ngomongin motivasi, kira-kira prosesnya kayak gimana nih? Kan tadi itu udah ngobrol kan, udah masuk ke SMA favorit, bahkan SMA favorit di Indonesia bukan cuma di Lampung. Nah, proses yang dijalani seperti apa? Karena kan pasti nggak mudah ya. Kalau misalnya kita ngelihat orang ngelihat kan paling cuma ya udah nih kan, mereka kan pintar, mereka kan punya talent gitu kan. Tapi nggak semua orang pintar dan nggak semua orang yang punya talent yang bisa masuk ke SMA favorit ya Udira. Boleh dong diceritain prosesnya gimana? Kalau aku kemarin sempat takut sih mau tes, soalnya kemarin itu kan
aku lagi daurah terus jam 9. Jadi tuh aku bingung, aku tuh harus hafalan dulu atau aku mau belajar yang tes. Terus Ayah bilang, Kak, tiap dari sekolahnya itu nanyain terus. Aku bilang, aduh aku gimana ya? Aku harus belajar buat tes atau hafalan dulu. Ya udah kalau mau hafalan dulu aja. Akhirnya ya aku hafalan dulu. Jadinya aku tes sekitar tanggal 10 kalau nggak salah. Habis itu aku lanjut lagi tanggal 25. Jadi ada 2 tahap tes. Jadi ada 2 tahap tes ya untuk kebias ya. Begitu. Terus selama belajar itu apakah mengalami kesulitan? Sebentar ya. Ada konten ya Sama podcast ulang Oh iya, terima kasih. Mau bawaannya di bawah. Iya. Satu buat minggu. Boleh. Ini pesanannya dari Ayam Bebek Haji Soleh. Luar biasa sekali ya. Ini abang gojeknya multi talenta. Oza, kamu lapar gak sih? Ini aku ada ayam bebek Haji Soleh sih, tadi habis beli, kamu mau? Boleh, makasih. Pi, kamu suka ayam bakar kan? Doa dulu nggak sih sebelum makan itu? Emang itu makanan dari mana sih? Dari ayam bebek Haji Soleh. Oke. Dibalik kotaknya dibalik. Oke, dilihat isinya. Wah. Pas untuk kalian? Pas. Oke. Ayam bebek Haji Soleh. WNAE. Wah. Masya Allah keren banget ya untuk Hamza tadi, prosesnya seperti apa. Tadi dia juga sempat ternyata hektik banget ya, ada daurah juga tapi harus milih mau hafalan surat dulu atau mau nyiapin buat tes dulu. Dan tesnya pun 2 tahapan ya, Mina. Tahapan lagi tesnya ya. Nah sekarang kita mau dengerin proses yang udah dilewatin sama Kak Saya gimana nih, apa aja sih prosesnya, sesulit apa sih, dan persiapannya apa sih? Boleh. Oh iya, sebelumnya disclaimer dulu ya, ini ada terjadi perpindahan benua di Kalimantan, audio kita agak lili tadi ya, bakal audionya nanti kita akan dengan di tension gitu ya. Iya. Udah nggak tuh? Ya boleh Kak. Ya, jadi waktu itu pas udah mau deket-deket kelas 9 akhir kan, sebelum ujian, mama tuh dia bilang, Kak, gambarnya dikebut, kamu tuh harus ngumpulin portofolio yang banyak. Nah, nanti kalau nggak banyak, bisa-bisa kamu kalah sama yang lain. Jadi saingannya. Soalnya kan saingannya banyak tuh, yang ada sekitar 3.000 orang. Terus yang diterima 3.000 orang yang minat seluruh Indonesia. Nah, yang diterima itu sekitar cuma 150 orang. Dan Elsa salah satunya. Ini 1 banding berapa? Keren banget loh. Itu nggak ada. Ini Masya Allah. Nggak daftar lagi. Kalau nggak biar nggak daftar. Kalau nggak Kirim satu. sebenarnya. Oke. Terus sebenarnya portofolionya itu dalam bentuk apa? Gambar ya? Iya, gambar. Dan waktu itu Elsa ngumpulin berapa gambar? Lumayan banyak sih, aku lupa angkanya berapa, cuma itu
Saking banyak ya, mungkin nanti kita tampilin ya beberapa gambar di sini ya. Oke. Oke, tadi terus gimana? Nah, itu juga tuh sebenarnya yang kuotanya 3 dimensi kan aku mau menjajaki 3 dimensi. Itu kuotanya sekitar 100 orang. Kalau dengan total itu kan ada beberapa tuh ya jenisnya, ada 3 dimensi sama 2 dimensi. Memang dibagi dua gitu ya? Iya. Dimensi 3 dimensi. Kalau 3 dimensi itu kemarin ada sekitar 1 atau 2 kelas. Tapi kalau 2 dimensi itu ada 3 kelas kan ya. Jadi peluangnya lebih besar kalau yang 2 dimensi. Iya. Dan tapi Elsa milih yang 3 dimensi. Dan peluangnya Why not nggak? Kita memang semua mampu tangan dong. Kalau di total ya mereka yang terima kalau dari 2 dimensi ditambah 3 dimensi itu ada sekitar 500 orang gitu. Masya Allah. Dari 3.000 tuh, dari 3.000 cuma 200. Bener-bener guguran 2.500. Itu kayak gimana persaingannya luar biasa banget, dan itu seluruh Indonesia loh, dan SMP Islam Azhar menyumbangkan anak-anaknya ke sana, luar biasa keren banget. itu kalau boleh tahu support dari guru-guru dari sekolah itu gimana sih El? Support dari guru-guru bagus sih kalau menurut aku. Guru-guru tuh pada nyemangatin kan, kayak Elsa semangat ya, Ustadz sama Ustazah doa yang terbaik buat Elsa gitu kan, semoga lulus. Kalau kakak juga support gitu kan, kayak kalau papa bilang kakak butuh apa nanti mau papa cariin, yang penting ya kakak ngerasa nyaman gitu kan, tesnya lancar, doa gitu. Nah terus pas tes nih kucuk dateng kan kita ke Kucuk-kucuk kan pas itu kan langsung ke Kudusnya ya? iya langsung ke Kudus, kita tuh datang ke sana tanggal 2 nyampe ya kan, 2 bulan apa? baru Januari 2 Januari. Banget ya. datang kan nyampe tuh kita di hotel nih. Kalau tuh bilang, kak, kamu sengaja nih datangnya tanggal segini biar kakak tuh kayak, oh Kudus tuh gini loh, ternyata orang-orangnya gini. Nah, kamu tuh mau kenalin kan kalau kota Kudus tuh orang-orangnya gini, lingkungannya gini. Terus sempat kan kunjungan gitu. Guru-guru di SMK Karas sih menurut aku enak sih, kayak halus, lembut gitu. Karena orang Jawa Jawani. Jadi berubah gini. jadi berbuat mereka ngomongnya mama langsung enggak. Iya. Nah, kemarin tuh pas sampai di SMK Karas, rame kan, kaget tuh aku, rame banget. Gimana ya nanti kalau nggak lulus gitu kan? Udah pikirannya begitu. Gimana ya kalau nggak lulus, soalnya banyak banget gitu kan. Terus sedangkan dari 3.000 orang kuotanya tuh cuma berapa? Iya. Iya. Nah terus jalan lah pas aku 3 dimensi tuh tesnya ada di lantai 2. Naiklah kita ke lantai 2, masuk ruangan, gurunya itu tuh rambutnya tuh kayak ramah banget gitu, kayak ngobrolnya Welcome sangat banget ya. iya. Habis itu mulai tes pertama itu tes gambar kan, lancar nih tes gambar nih. Jadi Habis itu iya tes walaupun gambar. kita udah menyerahkan portofolio tetap ada tes gambar ya. Ada. Oh. Pokoknya On the kalau spot itu berapa menit waktunya? Gambar itu 1 jam. 1 jam. Pokoknya kita harus gambar, dikasih kertas HVS gede segini. Kita harus gambar full sekreatif mungkin, full shading, nggak harus full Tapi shading itu sih. bebas tema gambarnya. Ditentuin dari sana. Oh, Karena ditentuin. dapetnya temanya itu soalnya itu apa ya? Oh, buatlah taman bermain berisi anak-anak kecil yang sedang bermain dan kamu sebagai tokoh utama. Wow. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Kalau Min aja kayaknya gambar pakai stickman. Bener-bener Sama. Yang penting main. tahu gitu. Ada anak-anaknya. Full shading. Full shading. Pakai shading, contour, Ya, bener. foundation. Terus kita tuh disuruh kayak harus lengkap nih, harus ada kayak tentang waktunya gitu kan, kayak penjelasan gitu. Oh jadi Filosofinya harus lah. ada filosofinya Iya. juga ya. Bukan cuma sekedar gambar-gambar aja. Iya. Minat kita mundur aja.
Dia selalu dengerin itu. Benerin. Saya itu 3.000 orang. Terus tes gambar nih lancar gitu kan. Lancar. Terus gua tes kedua itu ada tes logika. Oke. Logika ini masih lancar gitu kan. Anak seni harus berlogika juga ya. Pokoknya kemarin tuh pas sebelum tes tuh mama udah bilang kan, Kak, kamu itu tes ininya dilatih terus. Tuh kamu belajar tuh sama guru BK kamu. Dimantepin lah pokoknya, siapa tahu kan kita nggak tahu tuh sana gimana gitu kan. Belajar lah itu terus gitu kan seminggu tuh udah soal. Cuma ternyata pas di sana ya pas tesnya itu ternyata soalnya beda. Itu kayak dikasih gambar gitu kan, ada berapa soal. Ada 20 soal, ternyata itu tidak ada hitung-hitungan, kira ada hitung-hitungan. Jadi skolastik ya? Iya. Ya skolastik gitu. Kalau sekarang memang ada sistem penerimanya skolastik, gambar logika gitu. Nah kemarin tuh dikasih tahu kan soalnya salah satu soalnya adalah yang itu kayak sini ada bangun kan. Tengahnya tuh ada kayak cahaya gitu, kayak sarat sana. Pertanyaannya tuh Selanjutnya cahaya selanjutnya bukan. Pertanyaannya tuh kayak cahaya ini menunjukkan bahwa ini berasal dari cahaya apa gitu. Nah gitu. arah cahaya ini berasal dari mana sudutnya gitu ya. Oh, benar-benar logika gambar ya berarti ya. Nanti kita features di sini kita cobain soal-soal semacam kayak gitu ya, itu lebih masuk apa ya, lebih relatable buat anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang tuh pasti logically beda dong dengan kita yang dulu gitu. Mereka yang sekarang tuh lebih kritis dalam menganalisa something ya. Karena proses penerimaan kuliah sekarang pun beda nih. Iya. Jadi SBMPTN kan waktu dulu masih semua full pembelajaran ya, pengetahuan. Kalau sekarang logika. Iya, Dan salah satunya skolastik itu logika bergambar seperti yang Elsa bilang tadi. Itu keren sih kan. Oke, nah tadi itu kalau ngeliat dari ceritanya si Elsa ini seru banget bicara lagi jangan di masa-masa prosesnya ke sana gitu kan, ketemu sama apa yang lain, kemudian ada yang perang antagonisnya gitu kan. Nah kalau kamu sendiri waktu kamu tes itu kamu nggak sih yang hal-hal yang kayak gini, ada hal-hal yang lucunya kan, atau hal-hal yang jadi kayak aku jadi insecure nih lihat orang-orang atau kayak gimana? Kan itu di luar kampung ya. Kita kan selalu berpikir bahwa yang di luar kampung pasti in a higher standard than us gitu kan. Sometimes kita yang bilang punya insecure duluan, tapi Kak Elsa nggak merasa insecure lah ya. Sebenarnya Sempat merasa insecure gitu kan, wanita itu namanya agak tinggi kan, juga agak kasar gitu. Kaget kan udah deg di sini. Wah ya Allah, beneran ini kayak gini gitu. Wah, biasanya orang yang seperti itu yang mereka masih gak berkenal malah kita paling baik. Biasanya gitu sih ya. Kalau misalnya kamu sendiri gimana nih, ada nggak sih ketemu dengan pengalaman yang kayak gitu? Waktu aku tes kemarin itu kan online. Oh, masih online. Terus yang pertama, tahap pertama itu ada matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab, tes dadah, sama psikotes. Mungkin aja bakal gagal di bahasa Arab sih. Assalamualaikum gitu aja. Oh iya, salam. Guru-gurunya sih baik sih. Kalau orang Jawa kan kita ngomongnya harus banget ya. Yang dari aku lihat-lihat nih, orang Jogja itu ngomongnya halus banget, halus banget. Dan Elsa udah masuk sih, termasuk ya. Halus banget. Sampai kita pindah sampai kita pindah Abiu, itu karena Elsa udah siap untuk sekolah di Yogyakarta. Ya nggak sih? Oke. sebenarnya matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab, psikotes itu tesnya bareng, bisa berbeda sama. Itu sih di sini juga baik. Ini waktu bahasa Arab itu ada struggle-nya sih jujur. Memang Bahasa Arabnya sesuatu yang memang udah kita sehari-hari gitu. Maksudnya kalau misalnya pelajari sehari-hari di sekolah tuh dia in higher standard. memang sebenarnya yang sehari-hari belajar bahasa Arab.
sudah terbiasa ya di sekolah juga ya. Tahun kedua itu tuh online tesnya, aku datang ke Jogja sendiri. Sendiri. Rizky, anak Cindy, Han, apa? Kebahagiaan sebelum ini ke Jogja. Sendiri nggak hilang kayaknya. Apa kamu sendiri masa kalau boleh ngomongnya ya? Jadi jadi PNI ini udah latihan seperti latihan. Apa jadi kamu Yogyakarta? Jawa sih dari jadi orang Yogyakarta. Jawa ini banget ya. Sayur. Apa benar itu proses dari Lampung ke Jogja? Maksudnya perjalanannya kayak apa? Jadi waktu itu aku dia mencari komunikasi keluarga, nanti tes tahap kedua itu harus offline, jadi kakak datang ke sekolahnya, tapi ayah sama ibu nggak bisa datang karena nggak ada cuti. Oh iya, itu apa ya? Mainannya sendiri. Mainan sendiri mana? Kalau gitu, jadi kalau ada pas itu sekitar aja di dinas, bisa. Biar dia ada kayak hiburan. Kebetulan aku di Jogja itu ada keluarga, jadi nggak terlalu di mana kalau di daerah Bantul. oh di Bantul Jadi ibu pesanin tiket, nanti kakak yang di sana. Itu gampang kok, nanti tinggal ke bandara, nyampe, nanti naik dokar, udah selesai. Kalau misalnya naik pesawat, tinggal naik doang gitu. iya itu dia atur aja cara ada sih pagi juga kan lo langsung Jogja ini atau maksudnya sempat transit ya transit Jakarta ya sekarang ya waduh Kita tetap aja ya sedikit sih. heboh sih di sana langsung nyampe ke di Sucipto terus langsung naik motor Jakarta International. oh ke Jogja International oh nggak di Sucipto ya Udah, setelah bisa bisa sampai itu, tapi kalau misalnya dari segi tesnya nggak terlalu sulit ya buat saya Itu hamin satu sebelum tes. jadi sempat jalan aja udah cuman tadi kata Boza Sampai ini di sekolah jadi Boza sempat pengen nyoba sama lain ya udah nggak apa-apa mana yang baiknya ya dua-duanya keren ya kan dimanapun diterimanya ya dijalani kalau kata Elsa tadi ya beradaptasi gitu kan tapi kalau dari ngobrol dari mereka berdua tadi seperti yang kita pernah bilang tadi yang bilang kalau peran orang tua dan lingkungan itu benar-benar ngaruh ya coba kalau misalnya dari awal Elsa suka gambar dan langsung dipatahin gitu kan ngapain gambar gitu kan kita jadi males itu bukan males tapi jadi kayak insecure ya dipatahkan ya gitu jadi memang baiknya Gambar aku udah iya benar padahal dulu kan fokus kan di gambar ya. Juga kan emang hobi aku gambar dari kecil tuh, dari TK kan. Bilang kan, Kak, kamu tuh berhenti dulu sih gambarnya. Buat apa? Gak guna juga. Nanti SMP, SMK juga dipakai gambar-gambar kayak gitu. Terus kan, tapi ternyata mulai lama gitu kan. Jadi mama tuh kayak oh iya ya ternyata karena aku ini bakatnya di sini loh, memahami ya, belajar memahami jadi bukan cuma anak-anak aja yang belajar memahami tapi orang tua juga memahami anak-anak ini nyamannya di mana talentnya di mana apalagi zaman sekarang itu banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang mana 10 tahun yang lalu itu belum ada berarti kan itu nggak menutup kemungkinan 10 tahun kemudian itu akan ada muncul lagi di pekerjaan-pekerjaan lain yang setahun ini tuh nggak ada gitu kan ya istilah jurusan kreativitas ya sih dulu kan belum ada ya. Tapi sekarang udah banyak banget everyone needs it gitu kan semua orang butuh iya benar mau itu 2D mau itu 3 dimensi everyone needs it
portfolio dari Kak Elsa, Ya. ya kan? Jadi selain portofolionya dalam bentuk gambar, Elsa ini juga keren banget nih Nat. Bisa ngebangun website. Wow, itu keren banget itu. Dan ini pasti membutuhkan coding ya. Kalau website itu kan pasti membutuhkan coding, membutuhkan apa namanya, daya kreativitas juga untuk warna mana sih yang cocok di website Makanya tersebut itu gitu. banget tes buta warna. Nah betul. Dan Elsa sendiri itu udah ngebangun website sekolah ya. Iya, betul, ngebangun website sekolah dan bahkan ini sudah menghasilkan cuan minat. Ya, jadi Bisa bisa ya, udah menghasilkan cuan nih. Boleh nih Umi Dira Boleh. tunjukin, Kita tunjukkan yang dulu mana ya. nih karyanya nih. Iya. Diberang dulu nih tabnya ya. Ya. Ya, nanti kita juga tampilin di sini. Iya, nanti kita tampilkan di sini ya. Ada dari Umi Dira Yes, ya. tidak apa-apa Kita sih. tampilkan hasil karya dari Elsa. Ya, nih. Jadi ada keren Yes. sih. Mungkin biar lebih detail Elsa yang menjelaskan Boleh, ya. Elsa yang menjelasin. Betul. Ini ada official website yang pertama. Boleh. Ini nih, keren banget. Jadi Oke. orang kalau ngeliat tuh nggak mungkin nyangka deh kalau ini dibuat sama anak kelas 9 SMP. Boleh di scroll. Waktu kelas berapa? Ini bakal Minat nih. Jadi waktu itu dari kecil sebenarnya mama tuh udah sering kan buat coding depan aku gitu kan. Mama papa itu kan programmer kan, jadi dari kecil udah diarahin. Iya. keren banget sih. Memang buah tidak jauh dari pohon. Buah jatuh jauh dari pohon. Itulah pokoknya ya. Udah 2 orang jadi padahal. Lanjut aja. Nah, terus mama kan sering buat kan depan aku juga sering kan kayak nanya-nanya, mah ini maksudnya apa, ini maksudnya apa gitu kan. Akhirnya mulailah biasa gitu sama bahasa coding gitu kan. Oh my god. Nah, Keren banget. Yes. habis itu mama tuh pernah bilang kan, Kak, kamu itu tuh mirip mama, kamu tuh bisa buat apa aja yang kamu mau gitu kan. Terus akhirnya mulailah dari situ aku saya diri kan kayak, oh apa aku mulai ikut-ikut lomba aja ya. Nah, pas udah naik kelas 3 SD nih, coba lah ikut kan lomba buat website tuh Olimpiade nasional. Oh, nasional? Iya, nasional. Keren banget. Jadi di situ aku nggak ada buat website. Itu website tentang SD aku sih dulu ingat aku. SD udah mainnya coding. Dira kemarin SD. Langsung masakan nih. Terus iseng-iseng lah kan, aku bilang, mama aku mau ikut ini gitu. Terus mama, tapi umur kamu masih segini loh Kak, kamu yakin? Iya mah yakin. Jadi daftarin kan. Ternyata pas sampai sana itu website udah jadi, udah lengkap kan alat-alatnya. Sampai sana ternyata gak ada anak SD sama sekali. Cuman Elsa aja. Iya, jadi tuh lawan-lawannya tuh dari SMA, SMK gitu-gitu kan. Kaget kan, lawan apa? Waduh, lawannya gitu banget gitu kan. Mulai lomba, masuklah itu kenalan kan. Terus kalau itu ketawa kan, ngeliat aku itu kayak, Lucu Adik, banget. kelas berapa? Gitu kan. Wah, kelas 3 om kan manggilnya gitu kan. Oh, adik yakin mau ikut lomba? Iya, yakin om. Tunjukin kan, jelasin gini. Kalau ini buat apa dek? Kalau ini buat gini om. Pokoknya pengawas itu ada 5. Gitu kan bilang kan, wah ini sih lucu sih kalau viral gitu kan. Iya, benar. Masih SD lawannya SMA SMK tapi udah bisa buat website, direkam kan, ada yang rekam gini gitu. Terus pas malam tuh pengumuman kan, ternyata alhamdulillah juara 1. Masya Allah. Masya Allah. Keren banget. Masih guys. Nanti kita tunjukin Iya. Hasil hasil website-nya. website buatannya
si Elsa dengan portfolio gambar-gambar tadi ya Elsa. Di situ ada dashboardnya apa aja sih El? Yes. Jadi di sini ada ekskul ya. Ini kita ada pilihan ekskul nih, ada banyak lah. Ada kayak futsal, basket, panahan, masih banyak lagi rohis gitu. Oke. Nah di website satunya kayaknya Umi lihat tadi ada dashboard siswa ya? Iya. Oh itu gimana sih? Aduh, belum diloginin. Oh iya, jadi ada proses login Ada ya. proses login. Jadi bayangin udah bisa sampai login. Jadi dia kayak learning students gitu mungkin. Iya, learning apa ya, website ya. Ya. Nah, sambil kita ngobrol-ngobrol nih, boleh nih ya. Tadi udah boleh ditunjukin dong. Oh, iya, nah, tunjukin. dia Nah, juga itu. kayak gini. Keren deh. Iya, iya benar. Jadi kalau misalnya yang kelas itu di support mereka bisa jadi next Mark Zuckerberg. Saya nggak mau jadi. Oke, nanti bisa dibahas lagi kita tunjukin yang masih bentuk website-nya, portfolio-nya dari Elsa. Nah, tapi ini kita mau ada tips and trick dulu nih ya, tips buat lihat di sana teman-temannya yang mungkin masih struggling untuk cari SMA favorit yang bisa gimana ya tipsnya untuk menjadikan kita tuh bisa masuk SMA yang kayak gini kan. Boleh dong nih sebelum kita closing ya, kita dengerin dulu tips dari Elsa dan Moza. Gua nggak ikutan. Boleh, mau ikutan langsung ya? Oh. Bisa trik dari Abi Aan. Buat dari kamu dulu deh, tipsnya apa untuk supaya bisa masuk ke SMA favorit, SMA impian kita? Oke, jadi yang pertama itu yang pasti niat sih dari diri sendiri. Jadi kalau misalnya kita mau di SMA itu, ya tujuin aja itu dulu, jangan yang lain-lain dulu. Bisa tujuan yang sekarang. Terus yang kedua itu doa. Itu kalau doa itu paling tajam sih, apalagi doa orang tua. Senjata paling aku adalah cheers. Terus yang kedua, ketiga selanjutnya itu belajar sistemnya itu bukan kebun sekolah Dengerin tuh. Jadi persiapannya tuh harus matang ya. Orang benar-benar prosesnya sudah proses. Proses, tuh. Bukan tiba-tiba. Tiba-tiba cinta. Ya, kamu padaku. soalnya sistem kebun sekolah itu gak efektif banget buat kita belajar, soalnya pelajaran itu gak ada yang masuk juga. Itu pengalaman pribadi ya. Terus yang selanjutnya itu tuh aku perlu coba sendiri, belajar sendiri ataupun dari guru atau dari Google yang Ekstra tambahan ya. Pasti kan text time juga kan kita mengorbankan waktu main yang harus bisa main HP, kita bingung lagi kita text time lagi untuk belajar. dan menurut aku yang paling utama itu jangan sia-siain Saya Jangan suka apa ya namanya procrastinating. Procrastinating itu kayak ini aja dulu deh. Aku terlalu banyak masalah, aku tidur siang aja dulu deh. Gitu kan. Itu kan ini dia. Gitu, oke. Dengan dibuka. Jangan. aku jujur nyesel kalau misalnya udah pulang itu ayo udah nyiapin karena kalau asrama gunakan waktunya sebaik mungkin, jangan sampai buang waktu buat hal itu. Walaupun sebenarnya aku juga masih mulai. Never waste your time for jadi mereka berdua ini adalah siswa asrama ya kan? Dan ini kalau benar didikan asramanya gimana sih? tepuk tangan buat Ahmad. Tidak ada beda-bedanya. Bangun dari jam berapa?
Umi Dira bangunnya jam 9. Waduh, malam itu. 9 Umi Dira. Umi Dira mau jam 9. Melek 7 pagi. Jujur. Kayak gitu dia orangnya. Oke, thank you. Tipsnya dari kakak besar tadi ada keinginan dari diri sendiri dulu. Do not waste your time, ya kan? Jangan procrastinating. Fokus dengan apa yang diinginkan, ya kan? Kalau dari Kak Elsa, tipsnya apa nih? Kalau dari satu ya, dari pengalaman aku, yang pertama sih kalau misalnya kalian mau masuk SMA impian kalian gitu, aku sih kalian harus tentu dulu nih, kalian yakin nggak nih sekolah ini. Terus yang kedua tuh kalian tuh harus benar-benar fokus nih belajar benar-benar tinggi gitu. Karena aku kemarin kan di SMK Ras itu kan kayak sekolah desain animasi gitu kan, berarti kalau nggak mau gue harus hati-hatian nih berusaha nih buat kembali terus nih desainnya, animasinya, apalagi kan menuju suatu dimensi itu kan, terus bener-bener nih untuk dimensi gitu. Nah, terus yang ketiga selain tadi kiat belajar itu, yang ketiga itu jangan pernah boros waktu, jangan pernah buang waktu. Soalnya itu kayak kalau misalnya kalian telat sedikit aja kemarin ke Bogor portfolio, bisa-bisa nggak lulus. Ada red line nih tadi antara Kak Maksud dan Kak Elsa, sama-sama never waste your time for something unnecessary. Pasti ya. Oke sih ya. Sebab akibat ya kan. Kalau misalnya kita terlambat dalam satu hal, kita menghambat yang lain. Kita menghambat orang lain juga. Ya, pikiran. Asik. Ya. Oke, pokoknya juga dari Kak Maksud dan Kak Elsa, karena kita udah sharing, udah sama-sama kita juga udah tahu prosesnya yang tidak mudah itu, ya kan. Semoga ini bisa jadi motivasi buat adik-adik, buat teman-teman di sana untuk keep on struggling supaya mereka bisa masuk ke sekolah impian mereka. Dan tadi tips-tipsnya juga keren-keren banget. Satu sih yang penting banget juga tadi yang dibilang sama Kak Moza ya, hindari sistem kebut semalam guys, karena itu pinter kagak, capek iye gitu. Enggak sih, pinter kagak Abi sering masuk kebut semalam, ya enggak. Oke, itu dari kita ya, Zina, Kak Moza dan Kak Elsa, thank you so much for coming. Ini keren banget ya, keren banget. Seperti berlian kita dapat. Iya, semuanya dalam game ya. Jadi semoga dengan kita melepas SMP sama Zara, melepas mereka untuk graduation kelak, kita bisa dapat yang keren-keren banget adik-adiknya Elsa dan Moza. So thank you so much for your attention. Podcast Pulang Sekolah. Boleh.